Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fairuz Sabadi, dosen program studi informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Yogyakarta. Materi kali ini adalah tentang Microsoft Word bagian ketiga, bagaimana menggunakan gambar. Ada beberapa materi yang akan kita bahas kali ini, termasuk di dalamnya menyisipkan gambar, kemudian cropping, kemudian mengatur layoutnya ya, atau text wrapping dan lain-lain. Berbagai tips dan trik akan juga kita sampaikan pada sesi kali ini. Langsung saja kita coba ya. Yang pertama adalah bagaimana menginputkan atau menyisipkan gambar. Ada banyak cara untuk menyisipkan gambar, tergantung di mana lokasi sumber gambarnya. Yang pertama adalah dari device ya, klik insert, kemudian pilih picture, kemudian pilih this device. Ini kalau ada di laptop Anda. Nah, di sini Anda bisa pilih gambar ya. Di sini saya pilih foldernya picture, misalkan saya pilih gambar, misalkan yang mana ya? Yang ini misalkan set ya. Nah, ini cara pertama, ini dari komputer. Yang berikutnya mungkin dari stok ya, dari stok image yang ada di online ya. Jadi ini harus online ya. Di sini ada banyak jenis, ada image atau gambar, kemudian icon, ada cutout, ada stiker, ada illustration, ada kartun ya. Tergantung pemanfaatan dari masing-masing dokumen yang Anda akan buat. Nah, ini kita juga bisa men-searching ya. Misalkan di sini saya searching misalnya time ya, nah, ini Anda bisa milih salah satu gambar ya. Misalnya ini insert ya. Nah, ini juga bisa, atau berupa icon ya. Icon, insert icon. Nah, ini icon macam-macam, ini juga ada kelompoknya ya. Anda bisa men-searching juga ya, misalnya komputer. Nah, ini Anda bisa milih ikonnya. Ini icon berarti gambar kecil ya. Ini juga nanti bisa diatur warnanya di graphic fields. Ini banyak efeknya ya, nanti kita akan bahas tersendiri ya. Jadi oke. Kemudian bisa juga picture online ya, tapi ini pencariannya lewat Bing ya, search engine daripada Microsoft. Anda bisa nyari apapun ya di sini, misalnya mouse ya. Nah, ini Anda bisa pilih-pilih mouse-nya, yang mana yang Anda akan pilih ya. Misalnya ini set. Oke, ini jadi bisa banyak cara Anda memilih gambar. Selanjutnya bagaimana kita membuat transparan ya backgroundnya ya. Misalnya nih saya pilih aja dari device ya. Di sini saya mau menyisipkan gambar ya. Nanti kita hilangkan backgroundnya ya, misalnya gambarnya kayak ini ya. Nah, ini bagaimana menghilangkan backgroundnya ya. Nah, kalau gambarnya backgroundnya kebetulan agak ramai, ini ada caranya ya untuk menghilangkan backgroundnya. Nanti kita akan contohkan kalau backgroundnya itu satu warna ya. Ini kali ini yang rumit dulu, yaitu menghilangkan background yang cukup warnanya variatif di belakang ya. Nah, Anda bisa memilih remove background ya. Biasanya sudah ditandai. Nanti tinggal Anda, ada dua pilihan di sini. Ada mark area to keep, itu maksudnya yang akan dipertahankan, kemudian area yang akan dihapus. Di sini karena saya hanya akan mengambil bagian foto saya sendiri ya, sedangkan backgroundnya ini akan dihilangkan. Nah, mungkin saya pilih dulu yang akan dipertahankan ya, mark to keep. Nah, ini bodinya ini akan saya pertahankan. Teman bisa menandainya ya. Nah, seperti itu misalnya
bisa ditandai yang akan dipertahankan ya. Ya mungkin harus berulang-ulang seperti itu. Nah sekarang yang akan mau dihilangkan ya, ini pilih remove ya, jadi bagian yang akan dihilangkan Anda bisa tandai yang akan dihilangkan. Nah setelah ini mungkin masih ada yang kurang teliti, bisa Anda lebih cek lagi, lebih teliti ya. Kalau sudah selesai Anda pilih keep change. Nanti sudah selesai, nanti tinggal mungkin mau di crop ya gambarnya. Nah ini mungkin bisa dikasih background ya, bisa dikasih background juga, misalnya untuk foto apa namanya KTP misalnya ya, Anda bisa memberi background yang lain, misalnya kasih gambar begini ya, ukurannya misalnya 3 kali 4 kali 4 kali 3 ya, 4 kali 3 misalnya ya, kaca gambarnya kecil gitu. Nanti tinggal diubah ukurannya ya, disesuaikan. Nah nanti teman-teman bisa pilih layoutnya, wrap textnya in front of text ya. Dan tinggal dipindahkan ya. Nah seperti itu. Nanti kalau mau banyak, ini bisa di grup ya, antara kotaknya dan gambarnya bisa Anda grup ya, bisa di grup. Misalnya di grup, kontrol atau klik kanan pilih grup. Nah ini bisa digandakan ya. Jadi, misalnya kalau mau cetak foto banyak, ini tekan kontrol ya supaya berpindah. Nah seperti ini bisa juga. Nah seperti itu, bisa cetak foto 3 kali 4 misalnya. Tips selanjutnya adalah bagaimana menghilangkan background untuk gambar yang senada ya warnanya. Jadi di sini kita akan menyisipkan sebuah gambar yang backgroundnya senada. Kadang-kadang memang dibutuhkan, misalnya ada gambar kemudian di depannya ada logo ya, dimana logonya harus transparan. Di sini kita contohkan aja, misalnya kita menyisipkan sebuah gambar dulu, misalnya di sini pakai gedung Universitas PGRI ya, misalnya begini ya. Nah nanti di sini saya mau kasih logo yang transparan. Teman-teman hati-hati ketika masih terpilih, jangan menyisipkan gambar ya. Jadi Anda harus meng-enter atau berada di lokasi yang lain. Jangan sampai gambarnya terpilih, karena kalau Anda memilih gambar nanti akan terganti dengan gambar yang baru. Jangan sampai terpilih kemudian Anda menyisipkan gambar ya. Kemudian pastikan bahwa tidak terpilih gambar yang akan ada gitu ya. Jadi kemudian kita misalnya sisipkan logonya, picture, kemudian this device, kita tambahkan logo misalnya. Logonya cukup besar, kita kecilkan dulu ya. Nah misalnya supaya bisa di atasnya, teman-teman bisa milih di kanan gambarnya, kemudian pilih wrap text, kemudian pilih in front of text. Nah ketika ini diletakkan di atas, Anda bisa lihat bahwa masih ada background putihnya. Nah untuk yang warna senada begini cukup mudah untuk menghilangkan backgroundnya. Anda bisa pilih ini picture format ya, kemudian pilih color, kemudian pilih set transparent color, kemudian Anda klik bagian warna putihnya, nanti sudah otomatis hilang. Nah Anda bisa juga menambahkan tulisan ya, misalkan sini insert, kemudian text box misalnya ya, saya pilih draw text box ya, saya tambahkan sebuah tulisan begitu ya, misalnya Universitas PGRI Yogyakarta ya misalnya. Nah ini misalkan kita warnai ya dengan Sheffield misalnya, warna inilah ya. Nah ini saya mau letakkan di belakang ya, di belakang misalnya. Nah kalau seperti ini mungkin
Yang ini di depan. Nah, untuk supaya di depan Anda bisa klik kanan logonya, klik kanan, kemudian pilih bring to front. Jadi gambarnya bisa ada di depan. Nah, itu contoh bagaimana kita menghilangkan background untuk warna senada. Sebenarnya ada juga beberapa pilihan ya untuk mengatur warna. Misalkan kalau kasusnya ya, misalnya kadang-kadang bikin halaman yang ada watermarknya ya, misalnya ini ada judul ya, sistem informasi begitu ya, kemudian ada kalimat begitu ya, misalnya ya lorem gitu aja, saya buat kalimat di tengah, kemudian di belakangnya sebuah logo gitu ya, sebuah logo yang warnanya biasanya watermark ya. Nah, di sini coba saya sisipkan sebuah logo ya, picture this device. Kebetulan logonya hitam ya, misalnya hitam putih ya. Nah, untuk seperti ini kita kecilkan aja dulu ya, kita kecilkan, nanti pilih lagi tadi in front behind text ya, jadi pilih yang behind text. Front text ini behind text. Nah, ini di belakang ya, di belakang. Nah, misalnya seperti ini, kemudian kita hilangi warnanya ya, tadi set transparent color misalnya begini ya. Nah, ini misalnya mau di watermark bisa juga ya, mungkin transparannya bisa diatur ya sesuai keinginan. Nah, ini contoh transparan ya. Atau kalau mau dirubah warna kuning ya, kuning ini saya batalin dulu, Ctrl Z ya, kemudian colornya mungkin pilih yang ini kalau warnanya kuning begitu ya, bisa juga kadang-kadang ada yang warna kuning. Nah, itu contohnya untuk yang untuk logo ya, untuk transparan. Jadi kalau untuk yang seperti ini wrap teksnya adalah behind text ya. Kemudian kita juga mau belajar bagaimana mengcrop gambar ya. Coba ya, kita sisipkan sebuah gambar picture misalnya, kemudian pakai stock image aja misalnya ya. Saya cari misalnya ya mouse gitu, oh nggak ada ya, komputer. Nah, misalnya komputer yang ini saja. Oke, ini kita bisa perkecil ya. Kemudian bisa kita crop juga ya. Kita crop. Nah, seperti ini nanti tinggal diatur ya. Nah, teman-teman kalau pengen cropnya betul-betul 1:1, ini bisa pakai aspek rasio ya, misalnya 1:1. Jadi aspeknya nanti 1:1. Nah, ini areanya bisa diatur ya. Jadi sesuai ini ukurannya 1:1. Atau skala yang lain yang Anda butuhkan. Selain itu, cara crop yang lain bisa juga dalam bentuk lingkaran ya. Misalnya klik kemudian crop to shape, Anda misalnya milih lingkaran ya, bisa juga. Nah, untuk mengatur posisinya Anda bisa klik crop lagi, nanti bisa disesuaikan ya. Jadi misalnya mau agak dibesarkan ya. Nah, seperti ini. Nah, bisa juga. Kemudian ada beberapa style juga yang bisa Anda pakai ya. Misalnya seperti ini, kalau mau ada bayangannya ya, stylenya ya, bayangannya. Jadi bisa juga gitu ya. Atau mau dikasih border juga bisa. Nah, ketebalan bordernya juga bisa diatur ya. Misalnya seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman menyisipkan gambar lagi ya, misalnya ya dengan pola yang mau pola yang sama, Anda bisa menggunakan mengcopy formatnya ya, format painter namanya. Oke, kita coba aja, misalkan menyisipkan sebuah gambar ya, misalnya di
stock image juga. Saya pilih gambar bebas saja, yang ini saja. Proses download. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya ini kalau mau dibalik ya, bisa juga ya, bisa nanti di rotate, nanti kalau mau di flip ya, misalnya arahnya ya, bisa di flip. Nah, misalnya mau kita tiru ini ya formatnya, pilih home, pilih format painter. Nah, nanti teman-teman kalau mau lingkaran, betul-betul lingkaran, nanti pilih crop, nanti aspek rasionya 1:1 ya, jadi sama. Nah, bisa ukurannya 1:1. Jadi kita juga bisa mengcopy format painternya, formatnya. Nah, ini bisa pakai efek juga kalau mau pakai bayangan ya, mau macam-macam ya, misalnya agak timbul gitu ya. Nah, ini kalau mau ngopi sama tadi ya, klik home kemudian format painter ya. Jadi efeknya sama. Untuk peletakan ya, tadi wrap teks ya, saya buat sebuah tulisan gitu ya misalnya. Nah, misalnya begitu. Nah, ini teman-teman bisa ngatur sih ya, ada macam-macam bentuk, ada yang namanya square, berarti kotak ya. Ini kalau ditaruh nih ya, selalu membentuk kotak ya, ininya. Nah, jadi teman-teman bisa rata kiri kanan ya, supaya melihat perbedaannya. Nah, seperti ini. Bisa juga, oke, ini saya tambah lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk yang model square ya, taik. Nah, taik ini lebih rapat ya, jadi dia mengikuti bentuk bidangnya ya, jadi agak berbeda. Kemudian ada throw ya, throw ini agak jadi mengikuti pola bidangnya ya, jadi kalau square berarti kotak. Nah, kalau ini hanya bisa nyisip di baris ya. Oke, tips terakhir adalah bagaimana menyisipkan icon ya, dan mengatur formatnya. Di sini kita akan membuat sebuah tulisan ya, misalkan senyum sapa ya, dalam bentuk kotak ya. Misalnya seperti ini. Ada tulisan senyum ya. Nah, di sini kita tambahkan gambar icon senyum ya. Ini saya rata kanan aja senyum. Oke, kemudian kita sisipkan icon, insert icon ya. Anda bisa searching misalnya smile ya, Anda bisa pilih salah satunya ya. Oke, saya pilih yang ini. Nah, yang ini aja deh. Set. Nah, supaya bisa di depan, kita klik kanan, kemudian pilih wrap text, pilih in front text. Nah, selanjutnya bisa kita atur warnanya. Ini graphic fields-nya ya. Misalnya warna putih supaya cukup kontras. Nah, seperti itu. Nah, ini saya copy ya. Senyum misalnya sapa ya. Di tengah aja ya, senyum sapa. Ini juga di tengah kan, senyum sapa. Ini kalau mau mengganti klik kanan aja, kemudian pilih change graphic, kemudian from icons ya, sapa. Mungkin bahasa Inggrisnya talk ya, mungkin ya. Yang mana yang cocok nih? Yang ini aja deh ya. Oke. Nah, nanti sudah warnanya. Kemudian misalnya saya blok lagi, saya copy lagi ke bawah, salam misalnya ya. Sama caranya, Anda tinggal klik ikonnya, klik kanan, pilih change graphic, pilih from icon, misalnya handshake ya.
handshake ya. Coba. Nah, misalnya, nah ini sudah terganti. Nah, Anda mungkin bisa tinggal menggrup ya kalau memang mau dijadikan satu kelompok ya. Klik kanan, nanti pilih grup. Nah, nanti bisa diperbesar ya. Untuk hurufnya Anda bisa mengubahnya secara manual ya. Ya, seperti ini. Kalau mau dibesarkan. Ya. Jadi kalau mau mengubah ukurannya, nah memang hurufnya tidak otomatis, jadi teman-teman harus merubahnya secara manual ya. Oke, demikian tips dan trik menggunakan gambar ya, picture baik icon maupun gambar lainnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.